Ya, oke. Dengan naik kapal SS Duncan, Henry Liman dan Samuel Munson berlayar dari Boston, Amerika Serikat menuju Batavia atau Jakarta Sekarang. Menurut informasi yang kami gali, kalau gereja atau sending baptis tidak boleh menginjil sebelum merit, maka kedua misionaris ini sama-sama merit dan membawa istri dari Boston menuju Batavia. Setelah sampai di Batavia, sudah ada satu orang pendeta yang menerima kedatangan kedua misionaris ini. Pendeta Madrus namanya. Dan pendeta Madrus menyarankan ditinggal dulu istri di Batavia sebelum ada pelayanan yang pasti. Tempatnya Henry Liman dan Samuel Munson. Kemudian dengan bergabung ke serdadu-serdadu Belanda, tawanan-tawanan Belanda yang dulu sangat banyak dibutuhkan untuk membuka jalan raya sekaligus jalan terowongan yang ada di Sibolga, dengan naik kapal Merdeka berlayar dari Batavia menuju Bengkulu, dan dari Bengkulu ke Padang, dan dari Padang mereka bertemu dengan pedagang-pedagang sekaligus meminta supaya ada satu orang yang sudah pintar berbahasa Batak sekaligus pintar berbahasa Inggris. Pedagang itu menunjukkan satu orang namanya Datuk Mangkuto. Dia sudah pintar berbahasa Batak sekaligus pintar berbahasa Inggris dan sudah menganut agama Muslim. Di sepanjang perjalanan, kalau Datuk Mangkuto tahu tujuan kedua misionaris ini membawa Injil atau firman Tuhan, tujuannya ke daerah Tanah Batak. Kenapa harus ngotot ke daerah Tanah Batak? Karena di tahun 1824 dua orang pendeta sudah pernah berkhotbah di Rura Selindung dengan tema The King of Tea. Di dalam bahasa daerah, mau datang raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maaf, kami suku Batak, kalau ada raja yang menandingi kerajaannya agak sungkan. Maka kedua pendeta itu dihalau sampai ke Parausorak Sipiro. Maka di Parausorak Sipiro lah yang pertama kekristenan ada, yaitu pendeta Burton dan Watt. Dari Burton dan Watt, Baptis Inggris menginformasikan ke Baptis yang ada di Boston kalau Tanah Batak orangnya ramah, sekaligus adat istiadatnya kuat, dan menyambut tamu-tamu dengan penuh kehangatan. Dengan itulah informasi, maka kedua misionaris ini semangat yang berapi-api akan menginjakkan kaki membawa Injil firman Tuhan ke Tanah Batak. Setelah sampai di Padang, kemudian meneruskan perjalanan ke Pelabuhan Besar Barus. Karena Pelabuhan Besar Baruslah dulu semua terminal orang mau pergi kemana-mana. Dari Barus meneruskan perjalanan menyeberang ke daerah Pulau Poncan namanya ada di Sibolga. Dan kemudian dari Pulau Poncan kembali ke arah Sibolga, jalur Poriaha, Pagaran Baringin, Sigarupu, Sitapayan, Pagaran Lambung. Pendek cerita, tibalah di daerah kami ini namanya Lobu Sisakak. Sekarang sudah menjadi perkebunan warga di pedalaman sana. Di pintu gerbang masuk ke Lobu Sisakak selalu standby pengawal opung kami untuk mengarahkan yang melintasi desa itu harus melapor dulu ke Raja Panggalame apa tujuan mereka melintasi daerah itu. Kenapa harus melapor? Karena di tahun 1833 menjelang 1834 adanya perang Padri atau perang Bonjol di Rura Selindung. Menurut informasi cerita, ada visi dan misi mau mengislamkan Tanah Batak. Maka hewan ternak B1, B2, bahkan anak yang lahir laki-laki dibunuh, ditembaki, dibuang begitu saja bergelimpangan. Terjadilah penyakit kolera. Dengan itulah Raja-Raja Siopak Pisoran membuat suatu musyawarah besar, termasuk di dalamnya opung kami,
Raja Panggalamei Margalumban Tobi. Di musyawarah itu ditetapkan, kalau hidungnya mancung, kulitnya putih, bahasanya tidak seperti bahasa kita, maka itu diduga mata-mata Belanda yang merampas warisan nenek moyang sekaligus akan merusak tatanan adat di daerah Batak. Komitmen itu dipegang opung kami Raja Panggalamei. Maka opung kami diutus untuk menjaga penjajah yang konon ceritanya datang dari Tapanuli Tengah atau Sibolga. Sebegitu mendekati pintu gerbang ke daerah Lobu Sisaka, kedua misionaris ini spontanitas menunjukkan Alkitab seperti ini dengan bahasa isyarat. Inilah tujuan kedatangan kami datang ke sini seperti ini. Opung kami pada saat itu masih menganut animisme. Dia tidak mengerti apa isi dari Alkitab itu. Dan apa itu Alkitab sama sekali tidak mengerti. Pengawal raja mengarahkan supaya menghadap kepada raja. Yang pertama menghadaplah tadi penerjemah bahasa Datuk Mangku. Begitu menghadap, laporannya tidak usah banyak tanya raja. Inilah orang yang akan merusak tatanan adat di daerah kita. Kalau begitu kamu kembali ke Rura Silindung, ke Tapanuli Tengah, maaf ya, ke Tapanuli Tengah katanya. Datuk Mangkuto yang tadi kembali ke Tapanuli Tengah. Kemudian tetap kalau kedua misionaris ini diarahkan supaya melapor ke raja. Handeliman dan Samuel Munson pada saat itu tidak mengerti bahasa Batak. Opung kami sama sekali tidak mengerti bahasa Inggris. Sama sekali tidak mengerti. Begitu disuruh menghadap ke raja, kedua misionaris menunjukkan Alkitab. Setelah menghadap raja, raja langsung bertanya, ngapain kalian kesini? Jawabannya, Horas Damai Madinah. Yang translate-nya, Horas, salam, damai sejahtera. Itu. Loh, kenapa kita berdamai? Kan tidak ada perselisihan, raja. Sekali lagi pilih saya tanya, apa yang sebenarnya? Horas raja, kenapa horas aja jawabnya? Duduk biar sopan kalian. Kedua misionaris ini semakin berdiri tegak, siap. Sekali lagi kalian saya, ngapain kalian sebenarnya? Jawabannya, Mohop situ turun namun. Translate Mohop itu senang bertemu dengan kalian. Di daerah kita sini kalau disebut Mohop sudah amarah dengan kalian. Mendengar itulah raja menyuruh pengawal, tangkap giring dia ke orang. Sebentar Ibu. Yang memberitahu bahasa Batak ke mereka ini siapa? Yang Mohot itu. Artinya begini Pak. Ada tulisan di oret-oretnya. Terjemahan. Artinya kan dalam bahasa Batak itu bilang hangat itu kan las begitu, hangat. Jadi kalau pakai las rohanami artinya itu senang gitu. Jadi kan sedikit di atas hangat itu kan panas gitu. Padahal kalau panas konotasinya jadi negatif toh. Jadi mereka bayangannya kalau mereka bilang Mohop rohanami maksudnya ya itu juga itu hangat begitu senang kira-kira. Jadi mereka punya maksud itu. Ya, mereka maksud mereka baik. Sambutannya hangat. Ya. Tetapi kemudian ditangkap oleh Opung. Itu berarti sudah amarah karena Mohop. Kalau kita orang Batak bilang Mohop itu memang karena kita benci begitu, karena tidak suka. Dan itulah ada tulisan di oret-oretnya beberapa suku kata di daerah mereka ada kata-kata bahasa daerah. Artinya pada saat di situ mereka sudah ditinggalkan penerjemah nih, Pak Gembala. Sebelumnya masih bareng dengan penerjemah, sekarang sudah ditinggalkan. Oh, jadi ini mereka sudah tanpa ditinggal. penerjemah. Tetapi mereka punya diary kosakata. Iya, kosakata Sangat sederhana lah. Sangat sederhana. Iya. Terus kemudian setelah ucapan itu, pengawal menyuruh tangkap ke Onan sini. Sebegitu sampai di Onan ini, daerah ini, Onan itu pasar. Ya. Ya. Dinamakan Onan, bukan ada bangunan elit, cuman satu beringin besar. Iya. Di bawahnya sistem barter. Iya. Bukan karena adanya bangunan-bangunan pajak seperti itu. Iya. Artinya itulah persidangan yang
yang berlaku pada zaman itu, Pak. Kalau kayak di Kisah Para Rasul kan Paulus datang nih di Areopagus. Disuruh berdiri di situ. Nah, ngomong nih, kira-kira gimana pendapat masyarakat, kira-kira gitu. Jadi Munson Liman dibawa ke arena seperti itu. Ya. Disitulah kayak ibaratnya arena untuk memutuskan perkara yang penting, kira-kira gitu. Sampai di Onan ini, raja bertanya sama semua yang ada pada saat itu hadir di tempat ini. Apa hukuman kita bikin? Kata mereka, mohon rohana merdeka. Mohon panas hatinya. Panas. Melihat Rohana. kita. Jadi dua misioneri ini berbicara mohon Ya, tadi sama roh, raja. ya ya. Raja memaparkan itu ke semua halayak ramai. Ya. Katanya, mohon rohana merdeka kita. Katanya kita disuruh berdamai. Karena bahasa tadi. Ya. Horas damai madiama. Sorak-sorai warga, bunuhlah. Sambil diucapkan itu sudah ada yang ambil bambu runcing, ada yang pegang pisau, ada yang pegang alat-alat lain. Suasana sudah tidak terelak lagi. Kedua misionaris ini berlutut berdoa, seperti yang kita tengok di hari ini. Sejarahnya belum aneh, sudah ditombak dari sini kemari tembus. Ya. Dan kemudian kita. Dan kemudian kami tidak melihat kejadian daging-dagingnya dimakan. Jadi kepala beserta tulang-tulang yang ada di sini. Dan 1834 Henry Liman dan Samuel Munson meninggal. Tahun itulah lahir Nommensen di Jerman. Yang Alkitab itu belum terbuka, artinya pengunculan belum sampai ke kalangan barat. Nommensen belajar kegagalan itu di bidang komunikasi. Maka Nommensen belajar dulu bahasa Batak di Nederland. Dan tahun 1862 baru turun membawa Injil atau firman Tuhan ke tanah Batak. Dan berhasillah pendidikan Nommensen. Nommensen tahu dengan minimnya pendidikan, maka orang bertindak semena-mena. Dibukalah sekolah sending yang pertama di desa Pacurnapitu Tarutung. Disitulah Alkitab yang pertama diterjemahkan ke dalam bahasa Batak oleh pendeta PH Johansen Perjanjian Lama dan diteruskan Nommensen Perjanjian Baru. Berhasillah pendidikan Nommensen itu adalah gereja damai. Namun demikian, utusan hamba Tuhan dari luar tidak merasa puas atas kejadian itu. Akhirnya orang baptis datang lagi nih, Datang yang utusan mengutus hamba Tuhan. dulunya. Tahun 1934, 100 tahun kemudian, Ya. diselidikilah kebenaran kejadian. Keturunan opung kami tidak neko-neko mengaku terus terang atas kejadian itu dan karena tidak mengertian bahasa. Kalau begitu mereka membawa dua dari keturunan supaya dididik menjadi pendeta pengganti dari kedua misionaris. Karena bersalah, kebiasaan orang yang bersalah trauma tidak mau dididik menjadi pendeta. Disinilah disimpulkan tidak bisa lagi dendam antara Amerika kepada orang Batak, secara khusus kepada kami keturunan Opung Raja Panggalan. Dan dituliskan di situ darah orang mati-mati itulah yang menjadi pemilik gereja Kristus. Terima kasih Ibu atas penjelasannya. Kami sudah dapat banyak informasi.